4, 3, 2, 1, go! Legenda jenius seluruh alam kembali bersaing. Setelah perbincangan Tian Lei dengan tetua tertinggi telah selesai, tetua tertinggi kemudian segera mengumpulkan semua orang dan mengumumkan bahwa Tian Lei adalah tamu mereka dan semua orang harus memperlakukan Tian Lei dengan baik selayaknya mereka memperlakukan putra suci mereka Sun Tian. Semua orang awalnya menolak, begitu juga dengan para tetua. Tapi, setelah tetua tertinggi menceritakan alasannya pada para tetua kemudian menyetujuinya bahkan membuat Tian Lei menjadi tamu kehormatan. Hal ini pun membuat semua orang mau tak mau harus menurut dan memperlakukan Tian Lei dengan baik. Meskipun awalnya dirinya masih agak ditolak oleh semua orang, tapi sikap Tian Lei yang baik dan juga sering membantu penduduk di sana akhirnya membuat semua orang luluh dan mulai memperlakukan Tian Lei selayaknya sesama mereka. Terutama di kalangan gadis, Tian Lei sangatlah terkenal. Beberapa hari kemudian, di tengah jalanan batu, Sun Tian yang telah sembuh kini tengah berjalan berdampingan dengan Tian Lei. Setelah kemarin tulang-tulang Sun Tian yang patah telah sembuh, dirinya segera diperintahkan tetua tertinggi untuk menemani Tian Lei berkeliling. Dan mau tak mau ia harus menuruti perintah tetua tertinggi. Saat masih berjalan, Sun Tian melirik ke arah Tian Lei dengan perasaan kesal dan mendengus. Jangan kira kau sudah menang. Jika bukan karena sesuatu aneh yang muncul di dahimu, maka kaulah yang akan berakhir di aula pengobatan. Ucap Sun Tian dengan kesal. Tian Lei tersenyum dan mengangkat alisnya. Lalu, apakah kita akan tanding ulang hari ini? Ucapnya dengan santai. Sun Tian menggertakkan giginya ketika ia kini merasa bahwa dirinya sedang diremehkan oleh Tian Lei. Tentu saja. Menurutmu mengapa aku akan membawamu ke 9 pilar bakat? Ucap Sun Tian dan Tian Lei tampak tertarik dengan sesuatu yang disebut Sun Tian sebagai 9 pilar bakat. Tak lama kemudian, setelah berjalan cukup jauh, Tian Lei dan Sun Tian akhirnya sampai ke sebuah tempat yang cukup ramai. Ketika semua orang di keramaian ini melihat Sun Tian dan Tian Lei berjalan berdampingan, semua muda-mudi ini akhirnya membuka jalan untuk kedua sosok hebat ini. Tian Lei dan Sun Tian akhirnya berjalan di antara kerumunan yang telah membuka jalan. Setelah sampai di depan, Tian Lei dapat melihat sebuah lapangan berbentuk lingkaran dengan 9 pilar batu besar yang ada di sekeliling pinggir lapangan tersebut. Di tengah lapangan berbentuk lingkaran ini, ada sebuah panggung batu kecil berbentuk lingkaran juga yang kemungkinan digunakan untuk tempat duduk bersila peserta pelatihan. Inikah yang engkau maksud? 9 pilar bakat. Ucap Tian Lei yang cukup penasaran dengan bagaimana cara kerja 9 pilar bakat tersebut. Sun Tian tersenyum dan mengangguk. Aku akan duluan dan menunjukkan caranya. Seseorang yang paling banyak mengaktifkan pilar, dialah yang akan menjadi pemenangnya. Ucap Sun Tian dengan penuh percaya diri. Tian Lei hanya mengangguk ketika mendengar itu dan Sun Tian segera melompat ke atas 9 pilar bakat. Sun Tian yang sudah ada di atas lapangan lingkaran kemudian berjalan ke arah batu lingkaran kecil di tengah dan duduk bersila di sana. Ketika Sun Tian telah memejamkan matanya, Sun Tian segera mengeluarkan energi spiritual emasnya dan batu lingkaran di bawahnya segera menelan energi emas yang keluar. Dalam beberapa saat, ketika sudah cukup banyak energi emas yang ditelan oleh batu lingkaran,
cahaya merah akhirnya memancar dari batu lingkaran tempat Sun Tian duduk. Pancaran cahaya merah ini kemudian menembus langit dan Sun Tian mulai melayang di tengah cahaya merah yang menembus langit. Wus! Sun Tian meluapkan energi emas dari dalam tubuhnya dan bersatu dengan cahaya merah. Satu persatu pilar batu di pinggir akhirnya mulai mengeluarkan cahaya merah juga hingga akhirnya berhenti saat 8 pilar merah telah bersinar terang. Aku tidak kembali ke sini hanya untuk mendapatkan hasil yang sama. Teriak Sun Tian dan ia mengeluarkan semacam roh kera besar berwarna emas sama persis dengan kemampuan transformasinya beberapa hari yang lalu. Bang! Ketika jiwa kera emas raksasa mengamuk di dalam cahaya merah, pilar batu yang terakhir pun mengeluarkan cahaya merah juga. Dan kini, lengkaplah sudah cahaya di ke-9 pilar batu. Semua orang yang melihat hal ini tampak tercengang dan membelalakkan matanya karena takjub dengan hasil yang ditunjukkan oleh Sun Tian saat ini. Wow! Putra Suci berhasil mengaktifkan ke-9 pilar bakat. Dia benar-benar layak menjadi penerua leluhur Kaisar Kera Langit. Ucap salah satu orang yang ada di dekat Tian Lei. Benar. Kemungkinan suatu saat nanti dia akan mencapai tingkatan yang lebih tinggi dari tetua tertinggi. Balas yang lainnya. Sementara itu, ketika jiwa kera emas milik Sun Tian telah masuk ke dalam tubuhnya lagi, cahaya merah pun tampak mulai menghilang dan 9 pilar bakat juga telah kembali menjadi pilar batu seperti yang sebelumnya. Sun Tian menatap Tian Lei dengan senyuman meremehkan. Hei Tian Lei, sekarang giliranmu, ucapnya. Tian Lei kemudian tersenyum setelah mendapatkan tantangan dari orang yang cukup pantas untuk menjadi rivalnya tersebut. Haha, jika aku kembali memenangkan persaingan ini, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Tian Lei dengan senyuman lembut. Sun Tian kemudian tersenyum lebar dengan rahangnya yang mengeras. Jika kau bisa menang dariku lagi, maka aku akan mengabulkan satu permintaanmu lagi. Jika kau gagal, maka satu permintaan yang sebelumnya akan dibatalkan. Ucap Sun Tian ketika ia sekarang mulai melompat turun ke bawah. Wow, aku jadi bingung. Ucap Tian Lei. Ada apa? Apa kau akan menyerah? Tanya Sun Tian dengan remeh. Tian Lei mengangkat bahunya. Entahlah, permintaan yang sebelumnya belum aku gunakan dan sekarang aku akan menambah satu lagi. Jika aku memiliki 2 permintaan, aku bingung harus meminta apa darimu. Ucap Tian Lei untuk meledek Sun Tian dan berhasil membuat Sun Tian jengkel juga kesal. Sun Tian menggertakkan giginya dengan rasa geram. Tian Lei, jangan beromong kosong lagi. Cepat mulai. Aku ingin tahu, bagaimana kau bisa mengalahkan hasil tertinggi. Ucap Sun Tian. Yang ia katakan bukanlah omong kosong, hasil yang ia dapatkan sebelumnya memanglah hasil tertinggi yang bisa dicapai di 9 pilar bakat. Tapi, jangan melupakan bahwa keberadaan Kaisar Tiandi itu jauh melebihi keberadaan Kaisar Sun Wu. Tian Lei tersenyum mendengar perkataan kesal dari Sun Tian dan tanpa banyak basa-basi lagi, Tian Lei segera melompat ke atas panggung lingkaran dan berjalan menuju ke tengah. Tian Lei duduk bersila di atas batu lingkaran kecil di tengah dan mulai menutup matanya untuk fokus mengalirkan energi spiritualnya ke batu lingkaran di bawahnya. Energi ungu Tian Lei kini mulai keluar dari tubuhnya dan batu lingkaran di bawahnya menyerap energi tersebut dengan lahap. Wus! Cahaya merah dari batu di bawah Tian Lei segera menembak dan menembus langit.
Tianlei kemudian mulai melayang di dalam cahaya merah tersebut dan meluapkan energi spiritualnya. Bang! Kesembilan pilar batu segera berubah menjadi pilar cahaya merah dan pemandangan ini membuat semua orang terdiam dan tercengang dalam keterkejutan. Bagaimana mungkin? Ucap Sun Tian yang masih tak percaya dengan pemandangan yang ada di depan matanya tersebut. Episode sebelumnya, sosok tetua tertinggi. Episode berikutnya, sosok kaisar. Sosok kaisar. Di sebuah bangunan yang tinggi di dalam tembok batu, ada sebuah ruangan yang terbuka tepat di puncak bangunan tinggi ini. Bahkan meja kursi yang ada di sana bisa terlihat jika seseorang terbang di ketinggian yang sama. 4 sosok tampak berdiri di pinggir ruangan untuk menatap cahaya merah di 9 pilar bakat yang dihasilkan oleh Tianlei. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang terpilih, bakatnya dapat mengaktifkan 9 pilar dalam sekali percobaan. Ucap salah seorang pria parubaya agak kurus dengan rambut putih yang umurnya hampir 1000 tahun. Melihat dari auranya, dia tampaknya adalah seorang ahli penguasa agung bintang 7 dan dia adalah tetua pertama dari klan siluman kera langit di generasi ini. Sosok pria besar berambut hitam yang tak lain adalah Sun Huo kemudian menganggukkan kepalanya. Dapat diketahui bahwa Sun Huo sebenarnya adalah tetua kedua dari klan siluman kera langit. Ya, itu benar. Aku dapat mengetahui bahwa anak ini memiliki potensi yang sangat besar sejak pertama kali kami beradu kekuatan. Ucapnya dengan yakin ketika matanya kini juga tertuju pada cahaya merah yang menembus langit. Kemudian, di tempat Tianlei berada, sepasang mata ungu besar segera muncul di belakang Tianlei. Ketika tatapan mata ungu ini muncul, cahaya merah di 9 pilar bakat kemudian berubah menjadi cahaya ungu gelap. 9 pilar berubah menjadi 9 pilar ungu dan mengeluarkan cahaya yang menembus langit sampai akhirnya ke-9 cahaya ungu menembus langit ini bersatu dengan cahaya ungu di tengah. Ketika ke-10 cahaya ungu ini bersatu, 10 cahaya ungu yang menembus langit ini segera berputar dengan cepat dan menciptakan wujud seorang kaisar. Ketika wujud kaisar raksasa yang menyelimuti Tianlei ini akhirnya membuka mata, semua anggota klan siluman kera langit segera bergetar dengan hebat, termasuk 4 tetua di puncak menara bahkan sang putra suci juga bergetar dengan rasa takut pada sosok kaisar tersebut. Tapi ini bukan seperti rasa takut, ini lebih seperti rasa hormat pada sang kaisar. Sosok kaisar mengangkat tangannya dan membuka telapak tangannya ke arah bawah, seketika semua anggota klan siluman kera langit segera mendapatkan tekanan pada tubuh mereka dan semuanya berlutut tanpa perintah menghadap ke arah sang kaisar. Dari arah dahi sang kaisar, cahaya ungu kemudian tertembak ke arah utara daratan kecil ini dan masuk ke dalam sebuah danau. Danau jernih ini kemudian berubah menjadi danau ungu dan sebuah benda bercahaya ungu mulai mengambang dari dasar danau. Sebuah plakat ungu kemudian keluar dari permukaan danau dan melayang di atas permukaan danau sebelum akhirnya plakat ungu ini melesat ke arah sang kaisar. Plakat ungu ini kemudian berhenti di depan dahi sang kaisar dan memunculkan sinar yang sangat terang. Sinar terang ini kemudian memancar ke arah sebuah bukit besar di belakang kediaman klan siluman kera langit dan mengenai sebuah gua yang tertutup rapat dengan pintu batu yang takkan terbuka bahwa jika dipaksa dengan kekuatan yang besar.
Pintu batu yang menutup gua ini kemudian bersinar dan mengeluarkan gelombang sinar ungu yang menyebar ke segala arah di daratan kecil tersebut. Sosok kaisar kemudian berubah menjadi sebuah sinar besar dan menembak dengan cepat ke arah tempat yang sebelumnya dituju oleh sinar dari plakat. Setelah cahaya ungu dari kaisar ini telah menyatu dengan pintu batu tersebut kemudian mulai berubah menjadi pintu ungu dengan ukuran yang terus bertambah. Dari pintu batu yang hanya setinggi 10 meter, kini pintu ungu tersebut terus membesar hingga menciptakan sebuah gerbang ungu raksasa sebesar gunung. Pintu gerbang kemudian terbuka dan menunjukkan kegelapan tanpa batas yang begitu mengagumkan. Dan setelah sebelumnya sosok kaisar telah menghilang, semua orang dapat mengendalikan tubuhnya lagi dan menatap ke arah gerbang besar yang telah terbuka. Apa itu? Ucap Tianlei yang bingung dengan kejadian yang sebenarnya dipicu oleh dirinya tersebut. Itu adalah aula langit gelap. Ucap tetua tertinggi yang tiba-tiba muncul di dekat Tianlei bersama dengan 3 tetua lainnya. Aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya. Tapi sepertinya plakat dari danau tadi adalah kunci untuk membuka aula langit gelap. Sekarang kita tidak perlu bersusah payah lagi dalam hal membuka aula langit gelap ini. Ucap tetua tertinggi dan 3 tetua lainnya mengangguk. Kemudian, dari dalam kegelapan tak terhingga di dalam gerbang ungu besar, cahaya ungu emas kemudian menembak ke arah Tianlei dan juga Sun Tian. Ketika kedua rival ini telah terkena sinar tersebut, keduanya tampak menunjukkan cahaya yang memancar dari tubuh mereka dan keduanya ditarik paksa untuk masuk ke dalam kegelapan tanpa batas. Setelah kedua sosok muda ini tertelan oleh kegelapan tanpa batas, gerbang ungu besar secara paksa menutup kedua pintu dan perlahan mulai memudar menjadi debu ungu yang kemudian menghilang di telan udara. Semua orang yang melihat kejadian tersebut hanya dapat terdiam dan tercengang. Terutama keempat tetua, keempat orang ini bahkan tidak bisa bereaksi saat cahaya tadi menelan Tianlei dan putra suci mereka. Apa-apaan itu? Tanya Sun Huo dengan bingung. Tetua tertinggi kemudian menggeleng pelan sebelum ia menatap bukit di depan sana dengan tatapan yang tajam. Entahlah, aku pun tidak tahu. Tapi, karena ini berasal dari aula langit gelap, maka seharusnya ini bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Ucap tetua tertinggi dan ketiga tetua lainnya mengangguk paham. Baiklah, sudahi kebingungan ini dan kembali melanjutkan aktivitas masing-masing. Ucap tetua tertinggi dan semua orang yang mendengarnya mengangguk. Setelah semua orang terlihat membubarkan diri, tetua pertama segera menoleh ke arah tetua tertinggi. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya tetua pertama. Tetua tertinggi kemudian menggeleng pelan. Menunggu. Kita hanya bisa menunggu. Ucapnya. Sementara itu, setelah tertelan ke dalam kegelapan tanpa batas di dalam gerbang ungu besar yang sebelumnya, Tianlei dan Sun Tian segera keluar dari dalam sebuah pusaran besar di langit dan jatuh entah di mana tempatnya. Setelah keluar dari pusaran di langit yang gelap, Tianlei dan Sun Tian mendarat di sebuah gurun gersang dengan pepohonan mati di sekitarnya. Dunia tempat mereka berada saat ini kemungkinan adalah dunia gelap yang takkan pernah dijangkau oleh sinar matahari. Setelah mendarat di tempat tersebut, Tianlei dan Sun Tian dengan bingung menatap ke sekeliling mereka dan tak bisa menemukan apapun selain hal yang tak penting seperti beberapa pohon mati di sekitar. Apa-apaan ini? Kenapa kita dibawa masuk ke sini?
Ucap Sun Tian yang melihat ke arah lain yang berlawanan dengan arah yang dilihat Tian Lei. Hei! Ucap Tian Lei pelan. Sudahi pertanyaanmu itu dan lihatlah ke sini. Kita kedatangan tamu. Ucap Tian Lei dengan senyuman tipis di wajahnya ketika ia masih melihat jauh di depan. Sun Tian mengangkat alisnya dengan penasaran dan berbalik untuk melihat tamu yang dimaksud oleh rivalnya tersebut. Hah? Ketika berbalik dan melihat ke depan, Sun Tian hanya dapat melebarkan tatapan matanya karena sedikit kaget dengan apa yang ia lihat. Tubuh energi. Jauh di depan Tian Lei dan Sun Tian, tampak sekali ada puluhan atau bahkan ratusan sosok dengan tubuh menyerupai kabut yang memadat dan ada permata berwarna merah di bagian dada mereka. Tubuh menyerupai kabut semacam mereka ini disebut juga sebagai tubuh energi. Kekuatan yang dipancarkan setiap sosok tubuh energi di depan sana tak kurang dari Sovereign bintang 5. Dengan kekuatan semacam ini, mereka dapat menjadi kekuatan top di wilayah Songjian. Apa-apaan dengan tubuh energi semacam itu? Tanya Sun Tian dengan heran setelah kedatangan lebih dari 100 tubuh energi di depan sana. Tian Lei tersenyum dengan memperlihat sedikit gigi putihnya, ia kemudian mendengus dan menggeleng. Entahlah. Yang pasti, mereka datang bukan untuk menyapa. Ucap Tian Lei. Ia kemudian meregangkan otot tubuhnya seperti sebuah pemanasan kemudian melompat tinggi ke udara. Ayo habisi mereka dan cari tahu tempat apa ini sebenarnya. Ucap Tian Lei dengan bersemangat. Tian Lei kini mendarat di tanah gersang tepat sekitar puluhan meter di depan kumpulan tubuh energi tersebut. Energi racunnya membara dan mulai membungkus seluruh tubuhnya. Ketika wajahnya semakin bersemangat, Tian Lei mengambil ancang-ancang untuk meninju dan memusatkan energi kehancuran di tangan kanannya. Bam! Gelombang energi kehancuran kemudian menembak ke depan lalu menyapu dan menerjang lebih dari 100 tubuh energi yang dilaluinya. Tian Lei kemudian menunjukkan senyuman lebar ketika satu serangannya tersebut telah berhasil menyapu bersih seluruh tubuh energi di depannya. Kemudian, Tian Lei menaikkan alisnya saat tatapannya kini menatap ratusan permata merah yang berserakan di depannya dan tampaknya permata-permata merah ini adalah permata merah yang ada di lebih dari 100 tubuh energi sebelumnya. Tian Lei berjalan beberapa langkah dan mengambil sebuah permata merah yang dekat dengan kakinya saat ini. Ia mengangkat permata merah tersebut dan melihatnya dengan seksama di depan matanya. Apa itu? Tanya Sun Tian dengan penasaran ketika ia kini tiba-tiba berada di samping Tian Lei. Tian Lei menggeleng. Aku tidak begitu yakin. Tapi, ada energi yang murni di dalam permata merah ini. Ucap Tian Lei dan Sun Tian mengangguk setelah ia merasakan hal yang sama dari dalam permata merah yang dipegang oleh Tian Lei. Tian Lei kemudian menutup matanya dan memulai pernafasan yang biasanya dilakukan saat berkultivasi. Pertama merah di tangan Tian Lei mulai bercahaya dan mulai melebur menjadi energi saat Tian Lei mulai menyerapnya. Kemudian, permata merah di tangan Tian Lei segera menghilang setelah energi yang terkandung di dalamnya telah menghilang secara penuh. Tatapan Sun Tian di sebelah Tian Lei tampak melebar ketika Tian Lei berhasil menyerap permata merah tersebut dengan baik. Itu bisa diserap? Tanya Sun Tian yang tampak bersemangat dan tergesa-gesa. Tian Lei kemudian tersenyum dan mengangguk. Ya, begitulah. Walau tidak terlalu berefek pada kita yang telah mencapai penguasa agung.
ucapnya dengan pelan. Tian Lei kemudian menyebarkan kekuatan jiwanya dan menarik semua permata merah yang berserakan untuk masuk ke dalam sebuah kantong yang ia keluarkan dari cincin penyimpanannya. Tian Lei kemudian melirik ke arah Sun Tian yang melihat ke arah kantong yang penuh dengan permata merah di tangannya. "Kau mau?" tanya Tian Lei yang menyodorkan sekantong permata merah tersebut pada Sun Tian. Sun Tian segera memalingkan wajahnya karena gengsi dan menggeleng. "Apa-apaan? Kau pikir aku ini apa? Aku adalah putra suci yang mendapatkan warisan Kaisar Sun Wu. Aku akan mendapatkan banyak permata sendirian," ucap Sun Tian. Sun Tian kemudian berbalik dan menatap arah yang berlawanan dengan Tian Lei. "Aku akan pergi ke arah sana dan kau pergi ke arah yang lain," ucap Sun Tian. Tian Lei tersenyum tipis saat ia melirik sosok di belakangnya. Ia kemudian mengangguk pelan. "Yah, baiklah. Tapi jika aku memberimu sinyal, maka datanglah secepat mungkin," ucap Tian Lei dan Sun Tian mengangguk setuju. Sun Tian kemudian melesat dengan kecepatan yang luar biasa dan dalam sekejap saja dia telah hilang dari pandangan Tian Lei yang melihat kepergiannya. Tian Lei kemudian tersenyum dan berbalik untuk melihat arah yang berlawanan dengan arah yang dituju Sun Tian. "Aku pun tak boleh bermalasan," ucapnya dan melesat ke depan dengan kecepatan yang lebih gila dari yang dimiliki Sun Tian. 2 bulan kemudian, di sebuah tanah gersang yang dikelilingi perbukitan kecil ataupun besar, tampak Tian Lei sedang bertarung dengan sosok tubuh energi yang memiliki kekuatan setara dengan penguasa agung. Dengan melihat Tian Lei yang tampak santai untuk menghadapi tubuh energi penguasa agung ini, tampaknya kekuatan tubuh energi tersebut hanya di tingkat penguasa agung bintang 1 saja. Dalam beberapa terakhir, Tian Lei telah berkeliling di area gersang ini sendirian dan telah mendapatkan lebih dari 1000 permata merah. Meskipun melawan tubuh energi di sini sama sekali tidak menyulitkan, tapi mendapatkan keberadaan mereka dapat dikatakan sebagai sesuatu yang cukup sulit. Ini karena tak banyak dari mereka yang membentuk kelompok selayaknya saat pertama kali Tian Lei dan Sun Tian datang ke tempat ini. Dan meskipun Tian Lei telah menyerap lebih dari 1000 permata merah yang ia dapatkan, kultivasinya hanya mendapatkan sedikit penguatan, tapi tidak ada tanda-tanda peningkatan bahkan masih cukup jauh dari puncak penguasa agung bintang 2. Bang! Tian Lei meninju tubuh energi di depannya dengan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya dan membuat tubuh energi itu terdorong ke belakang. Tubuh energi yang dilawan Tian Lei saat ini adalah tubuh energi yang berbeda dengan yang ia lawan sebelumnya. Jika yang ia lawan sebelumnya adalah tubuh energi yang menyerupai kabut abu-abu dan memiliki permata merah di dadanya, maka tubuh energi yang satu ini sama sekali berbeda. Tubuhnya terbentuk dari energi semacam kabut berwarna hijau gelap dan permata ungu menempel di dadanya. Tampaknya, tubuh energi di tingkat penguasa agung dan sovereign akan memiliki perbedaan yang besar, baik itu di kekuatan ataupun penampilan. Tian Lei tersenyum ketika menatap tubuh energi yang lumayan kuat di depannya. "Ah, kita sudahi saja ini. Aku melawanmu cukup lama juga sebenarnya karena bosan," ucap Tian Lei. Energi kehancuran ungu gelap segera membakar tubuhnya dan memusat pada tangan kanan Tian Lei. Ketika Tian Lei mengepalkan tangannya dan mengambil ancang-ancang untuk meninju, tampak sekali bahwa tubuh energi di depannya menunjukkan raut wajah ketakutan.
Dalam hal ini, nampaknya semakin kuat tubuh energi, mereka pun mulai memiliki kesadarannya. Bang! Tian Lei meninju ke depan dan gelombang energi kehancuran segera menembak dari tubuhnya lalu menerjang tubuh energi di depan hingga menghilang dan menyisakan permata ungu yang tergeletak di tanah gersang. Tian Lei kemudian mengambil permata ungu di tanah dan langsung menyerapnya. Ketika selesai, Tian Lei menunjukkan raut wajah senang. Haha, lumayan. Tampaknya aku akan melupakan permata merah dan mencari tubuh energi permata ungu saja. Ucap Tian Lei dengan senang. Tapi, baru saja Tian Lei menunjukkan kesenangan di wajahnya, Tian Lei kini menunjukkan raut wajah serius setelah merasakan sesuatu di atas langit. Ia kemudian mendongakkan kepalanya dan mengangkat alisnya dengan bingung setelah melihat sesuatu di atas langit. Tempat selanjutnya. Di atas langit, Tian Lei dapat melihat sebuah pusaran yang memuat hukum ruang dan waktu. Tampaknya itu muncul setelah dirinya mengalahkan tubuh energi setingkat penguasa agung sebelumnya. Tian Lei kemudian mengeluarkan sebuah bola berwarna hitam dari dalam cincin penyimpanannya dan dipegang erat dengan tangan kanannya. Tian Lei kemudian membentuk ancang-ancang lalu langsung melemparkannya tinggi ke atas langit. Duar. Bola hitam yang ia lempar segera meledak di atas langit. Kemudian, di tempat yang cukup jauh dari tempat Tian Lei berada, sosok Sun Tian yang sedang berbaring dengan santai di atas batu datar kemudian membuka matanya perlahan. Pemuda ini secara alami memiliki sikap yang sama dengan Tian Lei, agak malas dan berperilaku santai. Setelah Sun Tian berpisah dengan Tian Lei, dirinya mendapatkan puluhan permata merah dalam 1 minggu saja. Tapi, setelah dirinya menyadari bahwa permata merah itu hanya akan memberikan hasil yang sia-sia padanya, Sun Tian segera berhenti untuk berburu tubuh energi dan hanya bermalas-malasan sambil berkeliling. Bagaimanapun, kultivasinya hampir mencapai puncak penguasa agung bintang 4. Bagaimana bisa permata merah itu bisa memberinya keuntungan bahkan jika hanya sedikit? Sun Tian yang berbaring di atas batu kini mulai menatap ke arah ledakan di langit di tempat Tian Lei berada. Ia kemudian mengangkat alisnya. Oh, benar juga. Aku hampir melupakan bajingan perusak reputasi orang lain itu. Ucap Sun Tian dengan malas kemudian ia mulai mengangkat punggungnya untuk duduk di atas batu. Ia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah langit tempat Tian Lei berada lagi karena sebelumnya dirinya tampak melihat sesuatu yang lain selain ledakan tadi. Apa itu? Tanya Sun Tian dengan penasaran setelah ia memperhatikan sesuatu semacam pusaran di langit yang jauh. Ketika masih heran dan penasaran, Sun Tian segera berdiri dan meregangkan tubuhnya yang pegal setelah cukup lama berbaring di atas batu datar. Ah, apapun itu, aku akan tahu sebentar lagi. Ucap Sun Tian dan ia mulai terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Beberapa menit kemudian, di bawah langit yang memunculkan pusaran yang cukup besar, Tian Lei masih berdiri di tempatnya dan terus menatap pusaran di langit dengan rasa penasaran. Kemudian, Sun Tian segera muncul di dekatnya setelah terbang dengan kecepatan yang luar biasa dari tempatnya di kejauhan sana. Apa itu? Tanya Sun Tian yang ikut melihat ke atas langit. Tian Lei menggeleng tanpa menoleh ke arah Sun Tian sedikitpun. Entahlah, tapi sepertinya itu akan mengantarkan kita ke suatu tempat. Ucap Tian Lei.
Tian Lei kemudian menurunkan pandangannya dan menatap Sun Tian. "Ayo masuk," ajak Tian Lei, dan Sun Tian berbalik menatap Tian Lei dengan menaikkan satu alisnya. "Kau yakin?" tanya Sun Tian, dan Tian Lei hanya memberikan tatapan mata penuh arti. Sun Tian kemudian memejam dan menghela nafasnya, kemudian mengangguk perlahan. "Baiklah, ayo," ucap Sun Tian, dan Tian Lei mendengus kecil dengan senyuman yang muncul di wajahnya. Kemudian, kedua sosok ini saling bertatapan dengan tatapan mata serius dan mengangguk bersama sebelum akhirnya mereka terbang dan masuk ke dalam pusaran di atas langit. Setelah masuk ke dalam pusaran di atas langit, Tian Lei hanya dapat melihat kegelapan tak terbatas di sana, bahkan ia tak dapat merasakan dan melihat keberadaan Sun Tian. Cahaya terang yang menyilaukan kemudian muncul dan membuat Tian Lei memejamkan matanya untuk menghindari cahaya menyilaukan tersebut. Kemudian, Tian Lei segera membuka matanya ketika ia menyadari bahwa tubuhnya saat ini telah terbalik di udara yang tinggi. Ketika Tian Lei hampir jatuh ke daratan, Tian Lei segera mengendalikan tubuhnya lagi dan mendarat dengan sempurna di atas rerumputan hijau. Tian Lei dan Sun Tian kini kembali berpindah dunia ke sebuah tempat yang memiliki energi kehidupan dengan banyaknya tanaman yang masih tumbuh di sana. Tapi, malam yang gelap masih menyelimuti dunia yang satu ini juga. Tian Lei kemudian melihat di sekitarnya ketika ia kini mulai berdiri tegak. Senyuman terpasang di wajah Tian Lei saat ini ketika dirinya dan Sun Tian sebenarnya telah masuk ke dalam gerombolan tubuh energi dengan permata ungu yang jumlahnya mungkin saja mencapai angka 100. "Wah, baru saja kita sampai, para tamu sudah bersemangat untuk menyambut kita," ucap Tian. Sementara Sun Tian yang ada di balik punggung Tian Lei hanya menatap kumpulan tubuh energi di depannya dengan tatapan serius. Kekuatan masing-masing dari mereka tak ada yang di bawah penguasa agung, ucapnya saat ia melirik ke arah Tian Lei. Tian Lei tersenyum dan mengangguk. "Kau benar. Jika di dunia luar, dan mereka memiliki kekuatan sebanyak ini, maka seseorang akan menjadi penguasa yang sesungguhnya," ucap Tian Lei. Sun Tian kemudian mengangguk perlahan. "Yah, baiklah. Kau urus yang di sana, aku akan urus yang di sini," ucap Sun Tian, dan Tian Lei mengangguk setuju. Bang! Tian Lei dan Sun Tian sama-sama meluapkan energi mereka masing-masing karena mereka takkan menahan diri mereka dengan musuh yang memiliki kekuatan yang tak dapat diremehkan saat ini. Tian Lei dan Sun Tian kemudian melesat secara bersamaan untuk mulai menghadapi tubuh energi di depan mereka. Bang! Tian Lei meninju dengan energi kehancurannya dan berhasil menyapu beberapa tubuh energi sekaligus hingga mereka hanya menyisakan beberapa permata ungu yang tergeletak di tanah. Tian Lei kemudian mengeluarkan pedang naga kehancuran dari dalam tubuhnya dan memegangnya dengan erat. Energi kehancuran mulai membara dengan hebat di tubuhnya dan mengalir deras untuk menuju ke pedang naga kehancuran. Tian Lei kemudian mulai mengangkat tangannya dan mengibaskan pedang besar di tangannya untuk menciptakan sebuah tebasan pedang yang mengandung energi kehancuran yang luar biasa. Bang! Belasan tubuh energi kemudian berhasil dilenyapkan oleh Tian Lei dan membuat belasan permata ungu kembali tergeletak di atas rerumputan. Kekuatan dari setiap tubuh energi yang dilawan Tian Lei dan Sun Tian saat ini sebenarnya tidak dapat diremehkan, bahkan beberapa di antara mereka ada yang setara dengan penguasa agung bintang 2 dan 3.
Tapi, kekuatan tempur Sun Tian sebenarnya berada di penguasa agung bintang 5. Bahkan Tianlei memiliki kekuatan tempur yang lebih, yakni ia bisa bersaing dengan penguasa agung bintang 6. Dan juga, meskipun para tubuh energi ini memiliki kemampuan yang memadai untuk menyulitkan Tianlei dan Sun Tian baik dalam hal kekuatan ataupun jumlah, tapi akal mereka tidak mendukung mereka untuk menggunakan kekuatan mereka dengan baik. Alhasil, dalam 15 menit saja, Tianlei dan Sun Tian kini telah menyelesaikan pertarungan mereka dengan para tubuh energi. Tianlei dan Sun Tian kini berdiri di tengah permata ungu yang berserakan di atas rerumputan dan Tianlei segera menyebarkan kekuatan jiwanya. Dengan kekuatan jiwa tersebut, Tianlei langsung menarik semua permata ungu dan membuat mereka semua masuk ke dalam sebuah kantong besar. Tianlei kemudian membagi semua permata ungu itu ke dalam satu kantong lagi dan melemparkannya ke arah Sun Tian. Sun Tian kemudian menangkap kantong yang berisi puluhan permata ungu tersebut dan menatap Tianlei yang tersenyum ke arahnya. "Kita bagi rata, itu untukmu," ucap Tianlei dan Sun Tian hanya mengangguk dengan ekspresi yang biasa saja sambil memasukkan kantong tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Sun Tian kemudian kembali menatap Tianlei dan berbalik untuk melihat ke suatu arah. Di tempat ini tubuh energi memiliki kriatal energi yang lebih kuat. "Kita akan berpisah lagi di sini. Berikan aku sinyal lagi jika kau ingin memanggilku," ucap Sun Tian dan Tianlei hanya mengangguk setuju sampai akhirnya Sun Tian pun melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Episode sebelumnya, Tubuh Energi. Episode berikutnya, Tongkat Besar Misterius.